Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Ardari Official ya. Eh, di vlog ini gua sebenarnya nggak mau buat konten apapun ya. Lebih tepatnya di sini gua mau ngomong secara diri gua pribadi dan ya curhat-curhat sedikit lah selama gua buat konten ini ya. Gue selama ini buat konten YouTube udah lama ya, lumayan lah 2018 sudah ya sekitar 3 tahunan lah ya, 19, 20, 21 ya. Dan itu ya banyak lah gejolak-gejolaknya, banyak rintangan-rintangan yang harus gue hadapin dan bener-bener ya gue juga harus mikirin kehidupan yang apa ya istilahnya realistis juga gitu kan, karena kata orang mah lu membuat YouTube berkarya apa sih, lu nggak ada duitnya gitu, realistis aja lah hidup mah kata orang makan begitu ya. Dan di sini sebenarnya gue mau cerita-cerita tuh masalah konten YouTube gue yang sebelumnya tuh pernah ada kasus juga ya sama teman gue. Kalian pasti udah lihat video apa namanya musik ya yang diperanin sama teman gue, dia main akustikan dan gue videoin dia. Itu sempat ada beberapa kasus yang intinya dia minta royalti ke gue, minta hak cipta ke gue. Dan anehnya gue ini bukan YouTuber. Kalau YouTuber ya udah ada penghasilan, ini mah gue nggak ada penghasilan men. Untung kagak, rugi iya. Biaya gue tuh udah habis di perjalanan men, ke tempat dia gitu kan. Biaya produksinya juga ya kan, kamera itu gue nyewa, sebagian besar duitnya ya bagian gedenya ya gue gitu untuk menyewa kamera tersebut. Dan anehnya nih bocah minta misalnya feedback gitu, kayak udah kak tolong dong dihapus videonya karena udah kontrak rekaman ya sama yang lain, karena dia emang kebetulan udah rekaman sama label gitu. Gue nggak tahu labelnya apa karena nggak terkenal juga sih, mungkin daerah dia terkenal tapi di daerah kita di ibu kota enggak gitu. Dan itu gue sempat lihat videonya ya, bagus, gue akui karyanya nggak mandang dia benci dia terus benci karyanya ya, enggak ya, gue ngelihatnya ya karyanya bagus ya gue akui bagus gitu, gue akui bagus. Cuman sayang di dalam karyanya itu ada beberapa video yang menurut gue itu pernah dibahas gue sama dia gitu. Wah ini konsep gue sama dia nih, gue juga ikut serta dalam mengkonsepkan video klip ini gitu kan. Dulu pas akustikan kita punya planning apa segala macam, dan itu dibuat video dia di video klipnya itu sama tim dia sendiri. Dan gue sampai saat itu nungguin dia loh men, nungguin, wah kok nggak dipanggil panggil ya kan. Gue nggak dipanggil panggil dan akhirnya tahu-tahu video klip jadi. Waduh, gue anjay anjay, gokil banget, video langsung jadi. Dan gue ngerasa wah ini nggak bener nih kayak gini nih, ya udahlah gue biarin aja lah. Tadinya gue mau ngomongin kok lu nggak ngajak gue gini-gini, tapi ya udahlah, gue nggak mau ngambil pusing lah, nggak mau ribet gitu kan, kayak gitu gitu lagi aja juga udah terlanjur jadi apa yang mau di istilahnya mau ikut serta gitu kan. Udah gitu nggak lama kemudian dia malah chatting ke gue via WhatsApp suruh hapus video gue yang ada di YouTube channel gue di Art dari Official. Anjir, itu pikirannya kemana? Gue bingung aja karena selama ini gue buat video juga kagak ada istilahnya keuntungan apapun gitu loh. Sponsor aja nggak ada. Ya produksi sendiri, uang sendiri gitu loh. Itu tuh ironis banget sebenarnya. Gue apa ya, kerjasama bareng sama orang kayak gitu. Dan ironisnya lagi itu temen gue di kampus, junior gue gitu. Aduh, kacau kacau itu. Nggak baru-baru ini aja sih gue kerja sama buruh kayak gitu, udah sering kali gue kerja sama buruh kayak gitu. Entah gue bikin komik, entah gue bikin video, entah gue kerja sama kerja kelompok waktu sekolah kuliah, itu semua udah banyak lah. Yang aneh tuh kenapa ya, ketika gue berusaha bekerja sama, gue mau serius untuk mengerjakan itu, justru malah gue yang istilahnya dilucuti gitu kan, dihianati gitu, malah tahu-tahu ditinggalin gitu, hilang aja gitu. Aneh aja gue gitu kan. Aduh, gue di situ posisi ya udahlah sabar aja lah, mungkin ini emang jalannya gitu.
Ya udahlah, mau benci juga percuma gitu kan, mau ngedumel juga percuma gitu kan. Kata gua, ya udah jadi dia masih ngotot minta dihapus, ya gue cuekin aja udah, karena itu kan buatan gua kan, video buatan gua murni gitu kan, tanpa ada kepaksaan. Kita juga udah kerja sama, memang tidak tanda tangan di atas kertas, tapi kita bicara nggak bahas keuntungan waktu itu, ngebahas istilahnya karya murni dan juga happy happy, udah diupload aja gitu kan, enak gitu, udah kelar. Dan ini tiba-tiba dia minta istilahnya dia hapus kalau nggak ada hak cipta gitu kan, aneh yang kayak gini. Dia jadi gue udah berburuk sangka aja gitu sama orangnya, belum jadi artis besar aja udah gini, gimana kalau udah beneran jadi artis gede gitu kan. Goblok. Aneh, itu drama 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 pertama di channel YouTube gue ya. Gue baru ngomongin sekarang karena dulu gue males banget ngomongin karena masih istilahnya konflik-konflik gak jelas gitu lah. Masih istilahnya masih chatting-chattingan sama dia gitu. Nah, sebelum kejadian drama per-YouTubean gue juga pernah ada drama sedikit sama temen gue, yaitu project pembuatan komik digital webtoon ya. Gue di sisi guanya gue udah berusaha untuk membuat sketsa kasar ya istilahnya, untuk di tracing ke tahap digital waktu itu, waktu gue masih kuliah. Gue udah buat semaksimal mungkin, sudah jadi gue tinggal serahin ke temen gue, karena dia kan, gue percaya sama dia, gue yakin sama dia kalau dia itu jago banget nge-tracing, karena gue sering lihat karyanya di Instagram dan itu keren banget. Makanya gue kerja sama dia gitu, gue ngajak kerja sama, gue tungguin hasilnya gimana nih, coba dong gue bro lihat, oh ini kayak gini, oh bagus nih, nanti tinggal gue tambahin aja efek-efeknya apa gimana gitu. Dan dia tracing tracing dari awal sampai akhir aja perwarnaan gitu, yang efek-efek selebihnya itu biar gue aja gitu. Nah gue udah pertama lumayan tuh lancar ya kan, 5 lembar itu 5 lembar bisa ada 2 page, jadi ya 10 kan, dapat 10 udah tuh aman ya kan. Nah sudah masuk ke lembar berikutnya, yang mau ke lembar 20 sampai yang lembar 11 sampai 20, lembar 11 sampai 20 itu apa namanya, mulai apa ya, mulai delay gitu kan, mulai delay. Gue ngerasa waduh kok gini amat gitu kan, kok nggak pernah apa ya direspon gitu. Gue udah jadi nih, tinggal ngirim email gitu kan, bro gimana bro, kalau belum, ya udah gue tungguin kan, karena dia orang kerja juga gitu kan. Gue tungguin, ya udahlah, tahu-tahu nggak jadinya itu gue juga agak lupa, yang jelas tahu-tahu nggak jadi aja gitu. Gue ngeliat dia sibuk kan, karena sibuk, udahlah, dia sibuk di ini juga belum jadi gitu. Lama-lama gue nggak ngubungin dia juga gitu kan, nggak ngubungin dia lagi. Ini mah calon gagal proyek nih, kayak gini nih. Dan dia juga nggak nanya juga sih ke gue, nggak nanya ini gimana komiknya jadi nggak gitu kan. Biasanya kan kalau orang proyek kan gitu kan saling nanya. Kalau orang-orang kerja pasti tahu lah ya, yang proyek-proyek di luar sono, kalau ini pasti saling nanya kan, oh gimana jadinya nih proyek gitu kan ya. Ini mah enggak sama sekali. Jadi gue udah nanya, udah nanya sering, dia bilang belum selesai nih gini-gini, dan udah gue nggak nanya lagi. Tapi setelah gue nggak nanya, dia ikutan nggak nanya gitu, nggak nanya juga, dan itu gue bingung gitu. Wah udah gagal project komik digital webtoon gue saat itu, benar-benar gagal. Dan akhirnya alhamdulillah ya, sekalian promosi nih, gue habis komik webtoon juga, dan sekarang udah chapter 5, insya Allah habis lebaran nanti gue ngebut lagi ya, gila, bikin lagi di chapter 6 sampai dengan chapter 10, dan satu volume itu 10 chapter gitu. Jadi ya mudah-mudahan kelar lah satu volume ya. Gue susah sih emang kalau bikin satu volume itu, mangaka aja kerja keras men. Satu volume itu mangaka ya di Jepang itu, dia bikin sebulan itu bisa 2 kali, sebelum bisa 2 kali 2 chapter loh, sebelum bisa 2 chapter. Nah iya benar, sebulan bisa 2 chapter, bisa kalau yang mangaka udah terkenal mah ya sebulan satu chapter, ada yang segitu, ada juga yang sebulan 2 chapter. Tergantung kontrak mereka gimana gitu kan. Makanya kalau gua di sini lebih ke sebulan 1 chapter. Karena apa? Karena digital men, itu lama banget prosesnya masalah.
Nah, kalau nggak digital mah gampang aja, kalau hitam putih ya kan kayak model-modelan manga Jepang gitu kan. Itu nggak masalah. Dan ini bentuknya digital gitu, berwarna, dan gua harus bener-bener istilahnya tuh detail banget gitu ngerjainnya, dan nggak sembarangan gitu. Ya itulah gua drama YouTube gua. Ya bagi gua sendiri sih, kalau orang lain mah ya nggak tahu lah ya kan, gue juga bukan youtuber mah bagi gua yang udah berpenghasilan gitu. Kalau gue masih berkarya biasa-biasa aja sih. Dan juga drama gue pernah bikin komik digital ya seperti itu sama temen gue. Jadi ya intinya gini men, pesan gue buat ke kalian adalah Jangan pernah percaya sama orang 100% untuk mengerjakan sesuatu, walaupun itu sahabat sendiri. Itu pesan gua. karena kalau kita percaya 100%, kalau dia yang nggak percaya sama kita, buat apa? Goblok! Yang ada lu malah dihianatin, ditinggalin, dan dibuang. Kayak misalkan lu dikerja di suatu perusahaan, lu udah mengabdi dan loyal ke perusahaan tersebut 100%, perusahaan itu belum tentu percaya dan loyal sama lu. Ya memang digaji, kasih bonus, tapi ketika perusahaan itu menganggap lu biasa aja sama kayak yang lain, dan di situ juga lu bakal dipecat dan lu dibuang. Oke, itu aja vlog gua hari ini. Ini bakal masuk ke konten curhatan si Jom ya, karena gua udah ada planning juga dari dulu. Kalau vlog kayak gini gue namain curhatan si Joms. Oke. Ya gitu aja. Sampai jumpa di curhatan si Joms berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifin juga lonceng notifikasinya supaya lu bisa tahu video-video terbaru dari Ardari Official. Thank you and see you again. Bye bye.